Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin dengan RRP 2040101228 yang mengambil mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Yudi. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam persepsi. Untuk itu, saya dimulai dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam persepsi. Yang pertama, persepsi ini kita berikan terhadap orang atau objek yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain kesalahan dalam persepsi. Kesalahan persepsi ini diberikan oleh banyak faktor, diantaranya adalah stereotip dan prasangka serta kesan pertama. Untuk faktor-faktor ini ada dua pendapat dari ahli. Yang pertama Schiffman dan Gibson. Namun secara garis besarnya dapat disimpulkan menjadi beberapa elemen, yaitu stereotip dan prasangka. Untuk stereotip dan prasangka ini timbul pada saat para konsumen memiliki stereotip yang ada di lingkungannya, seperti misalnya sebuah merek yang sangat terkenal, maka di sana stereotip akan muncul bahwa merek tersebut adalah merek-merek yang bagus. Lalu ada penampilan fisik. Untuk penampilan fisik ini sangat jelas ya. Kenapa? Karena penampilan fisik ini mewakili bahwa dari sebuah produk itu akan menimbulkan ketertarikan dari para konsumen. Nah, di penampilan fisik ini seperti misalnya fisik-fisik yang nyata, yang terlihat secara bentuk dan dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Jadi misalnya sebuah tas berwarna coklat dan sebuah meja berwarna hitam. Nah, lalu para konsumen itu memiliki pemikiran bahwa sebuah produk itu menarik menurut pandangannya sendiri dari penampilan fisiknya. Lalu yang ketiga itu ada petunjuk yang tidak relevan. Untuk petunjuk yang tidak relevan ini adalah seperti misalnya sebuah produk yang tidak yang jauh dari spesifikasinya. Nah, seperti misalnya sebuah mobil BMW. Untuk mobil BMW ini tidak dijelaskan, tidak dilihat dari spesifikasinya seperti mesinnya berapa cc, lalu spesifikasi di dalam interior seperti AC atau dan lain-lainnya. Namun dilihat dari fisik yang menarik, jadi petunjuk yang tidak relevan seperti itu salah satu contohnya. Dan yang keempat itu ada kesan pertama. Untuk kesan pertama ini first impression dari setiap individu masing-masing. Jadi melihat sebuah produknya yang bagus gitu, nggak dilihat tidak ada kecacatan dan itu dirasa cocok oleh para individu masing-masing. Lalu yang kelima ada terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dari sini kita ketahui bahwa terlalu cepat mengambil kesimpulan itu seperti melihat dari produk-produk yang tidak dijelaskan, namun dari kita telah menilai terlalu cepat gitu. Lalu yang terakhir ada efek halo. Untuk efek halo ini kita ketahui bahwa efek halo ini dari masing-masing individu, dari mendengar dari orang lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini. Salah satu yang pertama set, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Yang kedua kebutuhan, yaitu kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Jadi dari kebutuhan ini itu timbul dari setiap masing-masing individu yang membutuhkan apa sih yang mereka butuhkan dari produk itu. Nah, itulah persepsi dari setiap masing-masing, karena kebutuhan dari setiap individu akan berbeda-beda, maka kebutuhan itu menjadi faktor perbedaan persepsi. Yang ketiga itu sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi. Nah, sistem nilai ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masyarakat luas menilai sebuah produk, tetapi kita jadi ikut-ikutan gitu terpengaruhi dari penilaian orang lain.
yang terakhir, yang keempat itu ciri kepribadian, yaitu ciri kepribadian yang akan mempengaruhi pola persepsi. Jadi misalnya saya adalah orang yang seperti apa dan orang lain, teman saya misalnya orang yang seperti apa, itu maka cara berpandangan dan berpersepsinya pasti berbeda, seperti itu. Selanjutnya, persepsi mengenai berbagai risiko. Persepsi konsumen mengenai berbagai risiko tergantung pada orang, produk, situasi, dan budaya. Besarnya risiko yang dirasakan tergantung pada konsumen tertentu. Satu studi menyimpulkan bahwa pilihan risiko mungkin merupakan sifat kepribadian stabil dengan mengalami suatu faktor penengah dalam persepsi risiko. Sebagai contoh, individu yang telah memperoleh banyak uang di bursa saham lebih mempunyai kemungkinan untuk terus berinvestasi, misalnya untuk merasakan risiko lebih kecil daripada mereka yang telah mengalami kerugian. Nah, persepsi mengenai berbagai risiko ini dapat kita ketahui kalau misalnya setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya menilai bahwa sebuah produk itu memiliki risiko yang kecil untuk dimiliki, nah orang lain memiliki risiko, saya melihat sebuah produk itu risikonya sangat besar, sangat tinggi, maka itu saya tidak akan membeli produk tersebut karena saya rasa itu terlalu tinggi. Lalu pun kalau misalkan teman saya merasakan bahwa itu resiko yang rendah, maka dia akan terus-terusan membeli produk tersebut karena itu dirasa memiliki risiko yang rendah. Seperti misalkan kita membeli handphone, misalnya kalau misalkan saya membeli handphone dengan benefit yang hanya garansi 1 bulan, menurut saya itu sangat kecil risikonya sangat besar risikonya karena saya adalah orang yang jorok misalnya. Lalu teman saya mengatakan bahwa garansinya 1 bulan itu sangat kecil risikonya karena dia adalah orang yang apik, yang awet gitu. Maka perbedaan persepsi mengenai berbagai risiko itu contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga, cara konsumen menangani risiko. Yang pertama, konsumen mencari informasi. Untuk mencari informasi di sini, konsumen dapat melakukannya dengan mendengar dari lingkungannya atau dari masyarakat sekitar, dan dia juga bisa dari media. Nah, konsumen mencari informasi bagaimana sih produk tersebut dan bagaimana review dari para reviewer tentang mengenai produk tersebut. Lalu yang kedua, ada konsumen setia kepada merek. Seperti misalnya konsumen memiliki kesetiaan pada merek ini dapat dilihat dari masyarakat Indonesia yang notabene menilai bahwa produk Nike itu lebih baik daripada misalnya Puma, maka konsumen setia pada merek, maka itu akan terus berulang si konsumen itu membeli produk Nike dibandingkan Puma. Lalu yang ketiga itu konsumen memilih berdasarkan citra merek. Nah, konsumen memilih berdasarkan citra merek di sini seperti misalnya produk Apple lebih baik dari produk Asus misalnya, maka konsumen itu akan melihat, wah Apple mah pasti dari segi build quality, dari segi pelayanan dari karyawannya itu pasti lebih baik daripada merek Asus atau merek Acer. Lalu yang keempat, konsumen mengandalkan citra toko. Untuk konsumen mengandalkan citra toko ini bukan berarti dari produknya, tetapi produk yang dijual dari toko yang memiliki nilai bagus, yang memiliki nama yang bagus, seperti misalnya kita sebutlah Sport Station. Di sana kita bisa melihat bahwa ada banyak produk seperti Converse, seperti Nike, Adidas. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa tokonya ini udah bagus, pasti menjual barang-barang yang bagus dibandingkan toko-toko di pinggir jalan yang kita tidak ketahui bahwa itu produk yang dijualnya original atau justru KW seperti itu. Lalu
Adapun konsumen membeli model yang termahal seperti ini. Konsumen membeli model yang termahal itu karena mereka menilai bahwa model yang termahal itu pasti memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk yang lebih murah, seperti misalkan iPhone pasti kita belinya yang flagship, tidak mungkin tidak membeli yang SE karena misalkan kita hanya menilai dari kita tidak tahu gitu spesifikasinya seperti apa, jadi kita mencari aman untuk membeli produk yang paling mahal. Lalu konsumen mencari jaminan di sini seperti misalnya kalau saya beli produk ini maka saya akan mendapatkan garansi berapa lama, karena dari situlah kita tahu bahwa produk tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfi Syahrin dengan RRP 2040101128. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.